Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nana Putri SH dengan NIM 2517089. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan PGRI Bandar Lampung. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP Negeri 2 Lokop dengan materi pembelajaran IPS Kebutuhan Hidup Manusia kelas 7. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Syukran. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Nak, siapa hari ini pemimpin doanya? Nah, Bu, Boleh, silakan nak. sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Alhamdulillah sudah selesai berdoanya. Semoga kita berjalan dengan lancar dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Bagaimana kabar-kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar di kelas tercinta Ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Hadir semua nak? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Nah, coba lihat dulu nak di kanan, kiri, bawah bangku, bawah meja ada sampah atau tidak? Iya, Bu. Kenapa kita harus menjaga kebersihan itu? Karena kebersihan itu adalah sebagai kalau kelas kita bersih, nyaman, kita nyaman belajar. Nah, coba yang laki-laki boleh bajunya dirapikan, yang perempuan jilbabnya boleh dirapikan ya. Tempat duduknya biar nyaman belajar. Senyaman-nyaman mungkin ya. Nah, mari kita menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila.
Anak-anak ibu dipersilakan berdiri. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih, Bu. Masih semangat atau tidak nih? Masih, Bu. Oke, biar kita lebih semangat lagi, mari kita ice breaking ya. Ice breakingnya adalah tepu ekonomi ya. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Tepu ekonomi. Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen. Yes, yes. Sekali lagi. Tepu ekonomi. Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen. Yes, yes. Alhamdulillah. Udah semangat kan? Udah, Bu. Nah, tadi pagi sebelum berangkat sekolah, anak-anak ibu udah sarapan atau tidak? Udah, Bu. Kak Tika, tadi pagi berangkat sekolah sarapannya pakai apa? Nasi goreng, Bu. Sahira tadi pagi sarapannya pakai apa? Roti, Bu. Minumannya apa? Susu, Bu. Topan bisa? Kue Bu, Minumannya? air putih. Alhamdulillah kita harus sarapan dulu terlebih dulu ke sekolah. Supaya apa? Supaya kita tidak kelaparan waktu kita belajar. Agar tidak berdenyut cacing-cacing dalam Perut. Nah, coba anak-anak ibu lihat gambar ini ya. Coba ya. Nah, gambar apakah ini? Sebuah rumah, Bu. Dan mobil mewah. Rumah ini termasuk ke dalam apa? Primer, Tempat tinggal apa aja yang bisa dalam primer itu yang termasuk? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, ibu mau tanya nih, apa pengertian manusia? Kebutuhan manusia, coba anak Syairah. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk hidup layak. Nah, ada lagi nih, coba dari Kartika. Apa lagi? Kebutuhan manusia memenuhi kebutuhan membantu manusia bertahan hidup, Bu. Nah, kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan yang segala sesuatu untuk bertahan hidup. Nah, ada yang ingat nggak pelajaran sebelumnya apa? Coba. Saya, Bu. Oke. Transaksi antara wilayah, Bu. Apa itu transaksi antara wilayah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, coba. Setiap wilayah itu memiliki potensi dan transaksi berbeda-beda, sehingga suatu wilayah tidak memenuhi kebutuhannya, maka harus mendatangkan dari wilayah lain. Oke, itu yang transaksi ya, dari daerah lain ke daerah lain. Nah, coba ya. Ada yang ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Coba kamu baca, Nafisa, yang satu. Satu, menjelaskan pengertian kebutuhan. Ya, hari ini akan kita menjelaskan pengertian kebutuhan. Apa itu pengertian kebutuhan? Nah, coba yang nomor 2, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, boleh? Ketika. Mengklasifikasi jenis kebutuhan. Oke, berarti jenis-jenis kebutuhan.
teman-teman, Jelas ya? saat melakukan aktivitas, pasti kita pernah merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya ketika kita lapar atau mengantuk. Tapi menurut kalian, makan dan tidur itu termasuk kebutuhan atau keinginannya? Kebutuhan adalah hal-hal yang esensial untuk kelangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk menambah kenyamanan dan kesenangan. Kita perlu tahu ada 3 jenis kebutuhan manusia. Pertama adalah kebutuhan pokok atau primer seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Lalu kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah dan tidak mutlak harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan kendaraan pribadi, perhiasan, dan hiburan. Lalu mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia. Kebutuhan manusia akan berubah seiring dengan bertambahnya usia. Contohnya bayi membutuhkan ASI dan popok, sedangkan orang dewasa membutuhkan makanan yang lebih bergizi dan tempat tinggal yang lebih nyaman. Faktor selanjutnya yaitu jenis kelamin. Kebutuhan manusia juga berbeda berdasarkan jenis kelamin. Contohnya laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan pakaian yang berbeda. Faktor yang ketiga yaitu pekerjaan. Kebutuhan manusia akan berbeda-beda tergantung pada pekerjaannya. Contohnya seorang pekerja kantoran membutuhkan komputer dan alat tulis, sedangkan seorang petani membutuhkan cangkul dan traktor. Setelah itu, tingkat pendapatan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, orang yang tinggal di daerah dingin membutuhkan pakaian yang lebih tebal dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah panas. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan dapat berupa benda, jasa, atau kegiatan. Alat pemuas kebutuhan yang pertama yaitu benda. Contoh benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat elektronik. Yang kedua adalah jasa. Contoh jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah jasa di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan hiburan. Yang ketiga yaitu kegiatan. Contoh kegiatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah mencari nafkah, belajar, berolahraga, dan bersosialisasi. Demikianlah pembahasan tentang kebutuhan manusia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Ingatlah bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Penting bagi kita untuk memahami kebutuhan diri sendiri dan berusaha untuk memenuhinya dengan cara yang terbaik. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Udah? Dari tonton kan? Udah ngerti kan kebutuhan manusia tadi? Udah, Bu. Pengertian kebutuhan manusia itu, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk hidup layak dan memenuhi kebutuhan manusia membantu bertahan hidup. Berarti kebutuhan
ketiga itu tersier. Apa itu tersier? Berarti barang-barang yang branded, yang mewah, mobil bisa ya, mobil emas ya, itu barang-barang yang tersier ya. Itu termasuk jenis-jenis kebutuhan ya. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan: usia, lingkungan, teknologi, pendapatan, dan pendidikan. Usia apa? Ada yang tahu usia? Umur. Nah, ketika orang dewasa itu membutuhkannya adalah tempat tinggal, tempat yang ternyaman, pokoknya. Tapi kalau yang balita itu pasti membutuhkan popok susu, ya kan? Yang perbedaannya udah tercantum kan? Udah jelas kan? Udah ngerti? Udah. Nah, lingkungan, apa itu lingkungan? Bagian di lingkungannya ada yang dingin, panas. Oke, lingkungan itu ada lingkungan tempat tinggal kita ya. Kenapa? Karena ada yang sebagian tinggal di daerah dingin, dia menggunakan pakaian yang tebal. Nah, kalau yang panas tidak menggunakan yang tebal. Nah, teknologi. Ada yang tahu teknologi? Sudah. Teknologi itu alat komunikasi ya. Kalau pendapatan itu apa? Penghasilan. Ketika tinggi penghasilan kita, maka keinginan kita lebih banyak dan lebih besar. Apa contohnya? Pendapatan kita itu yang sehari-hari yang pernah kita lakukan ada nggak? Belum pernah bekerja ya, karena masih sekolah. Oke. Nah, pendidikan. Apa itu pendidikan? Sekolah ya. Pendidikan, ketika mahasiswa itu membutuhkan laptop, HP, tetapi kalau kita itu masih menggunakan buku dan pulpen. Nah, contoh kebutuhan sehari-hari: makanan, pakaian, rumah, dan internet dan transportasi. Tahu kan makanan itu? Tahu. Yang kita pergi sekolah tadi sarapan. Itu termasuk kebutuhan. Pakaian tahu apa pakaian? Tahu. Baju ya. Ketika kita ke sekolah itu menggunakan baju. Itu adalah pakaian ya. Nah, kalau rumah itu apa? Tempat tinggal, tempat tidur. Tempat tinggal dan tempat tidur. Internet, ada tahu internet? Oke. Suatu jaringan internet. Transportasi? Kendaraan. Ketika kita pergi ke sekolah itu menggunakan kendaraan. Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Kalau Ibu tanya jenis primer itu jenis-jenis kebutuhan maaf ya, habis tintanya nak ya. Jangan yang lain ya. Jenis-jenis kebutuhan ya? Iya, Bu. Jenis-jenis kebutuhan habis semua. Seharusnya kita isi dulu tadi ya. Oke ya, kebutuhan manusia ya. Oke. Alhamdulillah. Ada berapa tadi? Ada 3, Bu. Pertama? Primer. Primer. Kedua? Sekunder. Sekunder. Ketiga? Tersier. Tersier. Berarti sudah paham ya semuanya ya? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan ke kelompok yang sudah Ibu ini ya. Kelompoknya sudah ada ya? Sudah, Bu. Oke ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3. Nah, coba ini ya. Soalnya apa? Yang ini ya.
ini udah paham kan? Udah benar. Nah, apa tadi soalnya? Nah, mengerjakan tugasnya itu waktunya 20 menit ya. Iya, Bu. Oke ya, selama 20 menit ya. 10 mengerjakan jangan 10 menit diskusi ya apa? Presentasi ya? Iya, Bu. Oke ya. Kalau sudah siap bisa presentasi ya. Iya, Bu. Kelompok 3 sudah tahu ya, Bu? Ya, Bu.
Diskusikan sama kawannya ya. Ulang-ulang ya bacanya ya. Ini udah kemana? Sudah Bu, udah lagi siap. Ya Bu. Baca soalnya, diulang-ulang, dicermati, dipahami. Udah siap? Udah, Bu. Baca lagi coba ya teman-teman siap. Ulangi, baru kita peserta Presentasi. Oke nak ya, waktunya 5 menit lagi ya. Coba dibaca-baca lagi soalnya, dipahami, dicermati, isi sesuai ya. 5 menit lagi waktunya ya, baru presentasi. Tinggal 4 menit lagi ya. 4 menit lagi ya waktunya ya. 4 menit ya.
bahannya itu harus disiapkan. Gimana? Jelas ya? Sudah, Bu. Kelompoknya harus disiapkan bagus-bagus ya, karena setiap kelompok itu ada penilaian yang bagus ya. Mana yang paling bagus? Oke ya, jadi dikerjakan sesuai yang ada di soalnya. Dikasih 2 menit lagi ya diskusinya ya. 2 menit lagi ya nak ya. Ya.
komunikasi, 5 keamanan. Contoh kebutuhan tersier. Pahami nak ya? 1. Barang-barang mewah atau perhiasan. 2. Liburan. 3. Makanan lezat. 4. Teknologi canggih. 5. Mobil mewah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Oke, boleh. Dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Sebutkan 5 contoh primer. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh primer: 1. Makanan. 2. Minuman. 3. Rumah. 4. Internal. 5. Pakaian. Ada lagi yang bertanya, nak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Sebutkan 3 contoh tersier. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh tersier: barang-barang mewah seperti perhiasan, liburan, makanan lezat. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah paham kan tadi apa aja jenis-jenisnya dan apa pengertian primer itu? Primer itu tadi pengertiannya adalah tentang kebutuhan kita, makanan, minuman, ya. Oke. Nah, sekarang presentasi dari kelompok berapa nih? Dua. Kelompok 2 dipersilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. 1. Kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang sangat penting dan diperlukan untuk mempertahankan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan seseorang. Contohnya makanan, minuman, dan tempat tinggal. Keinginan. Keinginan adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa ingin memiliki atau melakukan sesuatu yang dianggap menyenangkan atau memuaskan. Contoh, tas branded, mobil mewah, perhiasan, dan makanan viral. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup layak. Keinginan adalah sesuatu yang diinginkan untuk kesenangan dan kepuasan seseorang. Ada lagi yang bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Berikan 1 contoh kebutuhan dan keinginan. Contoh kebutuhan seperti makan. Contoh keinginan seperti mobil mewah. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Guna. Nah, sudah tahu kan tadi keinginan itu apa? Coba kamu udah tahu kan keinginan itu adalah segala sesuatu yang mau diinginkan ya, yang mau dibeli atau misalnya kita bilang aku mau beli inilah atau mau beli mobil lah
1. Usia, 2. Teknologi, 3. Lingkungan, 4. Pendapatan, 5. Pendidikan. Faktor usia adalah kebutuhan seseorang berbeda-beda berdasarkan tahap umur. Contoh, anak-anak membutuhkan mainan edukatif dan susu, sedangkan remaja atau dewasa membutuhkan perlengkapan pekerjaan, rumah, dan kendaraan. Perkembangan teknologi adalah ketika teknologi berkembang, kebutuhan manusia ikut berubah. Contoh, munculnya smartphone membuat orang membutuhkan kuota internet. Faktor lingkungan tempat tinggal adalah kondisi geografis dan sosial budaya menentukan kebutuhan. Contoh, daerah dingin membutuhkan pakaian tebal dan daerah pesisir membutuhkan perahu untuk bekerja. Faktor pendapatan, semakin tinggi tingkatnya pendapatan, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi. Pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin banyak kebutuhan yang berkaitan dengan pengetahuan. Contoh, mahasiswa membutuhkan buku dan laptop, sedangkan pelajar membutuhkan alat tulis, seragam, dan tas sekolah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, boleh dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor usia adalah kebutuhan seseorang berbeda berdasarkan tahap umur. Contoh, anak-anak membutuhkan mainan edukatif dan susu, sedangkan remaja dewasa membutuhkan perlengkapan pekerjaan, rumah, dan kendaraan. Ada lagi nak yang bertanya? Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 3. Sebutkan jenis-jenis faktor. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Usia, 2. Teknologi, 3. Lingkungan, 4. Pendapatan, 5. Pendidikan. Dan kami akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan udah dijelasin ya sama kelompok 3 faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhannya. Banyak kali contohnya faktor-faktornya. Ada 1, laki-laki, jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu termasuk faktor juga ya. Kenapa? Karena berbeda kebutuhan. Kalau laki-laki itu menggunakan pedi, kalau perempuan menggunakan jilbab, aksesoris, lipstik, semuanya ya. Kalau laki-laki tidak membutuhkan bedak, nah itu termasuk perbedaannya kebutuhan. Semuanya presentasinya sangat bagus. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, yang paling bagus adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Itulah kenapa kita harus menjelaskan semuanya biar kita dapat nilai yang paling bagus. Nah, masih semangat anak ibu? Masih.
masing-masing ya nak ya. Pahami soalnya. Pahami soalnya. Ditulis masing-masing ya. Oke, bedakan nih semua. Lihat ya. Ya. Oke. Ada kurang ya? Oke. Ini nak. Oke ya. Tugasnya 10 menit ya. Waktunya ya. 10 ya. Oke. Kerjakan dari sekarang ya. Masing-masing pahami soalnya itu apa.
Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Tinggal 3 menit lagi. Dikerjakan tugasnya masing-masing ya. 3 menit ya, oke? 3 menit ya. Kalau memang udah ada yang siap, dibaca lagi soalnya, diulang-ulang lagi, dipahami. Kerjakan ya. Diulang lagi soalnya. Ya, Bu. Oke, kalau sudah siap sekarang untuk tugasnya ya. Dan tulis namanya. Ya, nama jangan lupa ya. Namanya jangan lupa ya. Ya, Bu. Nama. Ada ya. Pak Haji udah tulis namanya? Udah, Bu. Namanya jangan lupa diisi. Oke ya. Apa ini? Yes ya? Udah, Bu. Sudah mengerjakan tugas semuanya, oke? Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran kita hari ini? Ya. Oke, Syahira, silakan. Kesimpulannya dari kelompok kami, kebutuhan itu sangat penting bagi kehidupan manusia agar hidup layak dan bahagia. Nah, coba ada lagi nggak? Saya, Bu. Oke, boleh kelompok 3. Bahwa kita dapat mengetahui apa itu fungsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, nah ada lagi nggak? Ada Bu. Apa sih? Kesimpulannya adalah saya dapat mengetahui contoh-contoh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ternyata dapat memenuhi kebutuhan manusia. Oke, kesimpulannya sangat bagus semuanya. Ibu tambahin lagi ya. Kebutuhan manusia itu adalah berbeda-beda ya, sesuai dengan faktornya dan kebutuhan manusia itu masing-masing. Oke. Masih semangat kan? Masih, Bu. Oh, masih semangat. Kita ice breaking dulu ya. Ya, Ya, Bu. Kita coba anak-anak ibu berdiri semuanya ya. Kalau ada bawahnya berhadap-hadapan ya. Ya semuanya, kalau memang tidak ada kawannya boleh bertiga ya. Kita ice breaking-nya sekarang ini pembeli dan penjual. Ibu akan tunjukkan mana yang pembeli dan mana yang penjual. Ingatin ya, kalau ingatin ya. Penjual boleh ya, 2 orang ya. Penjual ya, ingat kan? Ya oke, Syahira penjual nih, penjual. Berarti dia tahu yang mana pembelinya kan? Mana yang pembelinya dan tahu kan? Oke, konsentrasi semuanya ya. Ibu harap konsentrasi semuanya. Oke ya. Nah, coba dengarkan dulu ya. Seorang ibu, perhatikan ya. Oke, seorang bapak Budi pergi ke pajak untuk membeli. Oke, ada yang salah? Oke, coba
dan dia selalu membeli. Belum bukan? Udah bukan dibelikan. Oke, kita hapus ya. Hapus ya. Ulang lagi, bayangkan nggak fokus ya. Seorang Pak Budi pergi ke kebun binatang. Oke, sekali lagi ya, bayang nggak fokus nih. Oke ya, fokus ya. Topan bisa bersama Arga pergi untuk membeli. Oke, sekarang ya. Sekarang kita mengisi lembar refleksi. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Bagaimana perasaan apa yang kamu rasakan setelah melakukan pengajaran? Apakah pelajaran ini bermanfaat untuk dirimu? Nah, yang ketiga itu, apa pelajaran ini dapat dengan mudah dipahami? Yang keempat itu, apakah kamu menginginkan cara belajar seperti pada pelajaran selanjutnya? Oke ya, nanti kalian isi satu-satu ya. Ibu panggil ya. Boleh dari mana mulainya? Oke, boleh. Terus minta. Dipilih ya, dipilih diconteng ya. Diginin lagi nak di sana, diginin dulu ya. Spidolnya ya. Bisa? Oh bisa, oke. Nah, ada lagi coba ya. Oke, boleh? Coba ya. Bisa atau tidak? Oke. Nah, ada lagi ya? Ada Bu. 2 orang lagi ya? Bisa ya? Oke, boleh? Buktikan. Oke. Ada lagi? Saya Bu. Boleh? Oke, sudah selesai semuanya? Masih ada satu lagi ya? Oke, boleh? Satu lagi siapa? Oke. Nah, boleh dari kelompok laki-laki ya? Oke, sudah semuanya terisi. Sekarang Ibu tanya satu-satu ya. Kenapa saya memilih ya tanda-tanda yang ada di depan. Coba sekarang kenapa? Tadi pilih yang mana? Pilih yang ini ya? Kenapa Nan? Bahagia hari ini Bu. Oke, karena hari ini bahagia. Ada lagi coba? Siapa lagi tadi? Itu menanya apakah pelajaran ini bermanfaat? Ya, bermanfaat. Oh, sangat bermanfaat untuk. Kenapa bermanfaat? Karena kita. Karena bisa mengetahui tentang kebutuhan manusia. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi ya. Bisa ditulis ataupun diingat ya tentang bukan itu saja tentang kegiatan ekonomi ya. Dipahami. Di rumah ada HP kan? Mulai dilihat pengertiannya apa dan apa-apa aja yang perlu ditulis. Nanti ketika Ibu masuk minggu depan, Ibu akan tanya satu-satu ya. Jadi kalian harus pahami itu ya tentang kegiatan ekonomi ya. Ekonomi itu banyak kali ya. Iya, Bu. Oke. Nah, tadi kan bisa kita simpulkan semuanya tentang apa yang kita pelajari hari ini dan apa saja yang bisa kita lakukan dan apa saja yang bisa kita butuhkan yang
yang tidak berguna ya untuk masa depan. Kalau memang sudah membeli barang-barang yang sudah yang terus digunakan, yang terus